Bab 36. Matahari senja sudah mulai bergeser memberikan kesempatan pada bulan untuk membagi sinarnya pada bumi dan penduduknya, walaupun tak seterang matahari siang namun mampu memberikan suasana romantis bagi insan semesta ini. Akan tetapi suasana tersebut tidak berlaku bagi seorang wanita yang sedang duduk di sudut kamar tanpa penerangan, gelap gulita. Hanya kelamnya malam yang bisa ia nikmati sekelam hatinya saat ini. Pertemuannya dengan Arya siang tadi sangat mempengaruhi moodnya. Rencana liburan bersama buah hatinya berantakan. Hatinya tercubit dengan kenyataan bahwa si bungsu Kiano memilih untuk bermalam bersama dadinya. Apakah Kaanu dan Kiandra akan melakukan hal yang sama dengan adiknya? Sungguh Queen tidak akan sanggup jika harus berpisah dengan mereka, namun untuk menikahi Arya Dwi Pangga tak akan pernah ia lakukan. 1. Tok tok tok. Mom, Mommy, terdengar teriakan Kiandra bersamaan dengan pintu kamar diketuk dengan sedikit keras. Ada apa, sayang? Queen segera membuka pintu karena dipastikan Kiandra akan terus berteriak jika tak ada jawaban darinya. Makan yuk, Mom, Kiandra dan abang lapar, nih, rengek Kiandra sambil memegang perutnya. Queen tersenyum melihat akting putrinya, ia sangat tahu jika Kiandra sangat menjaga berat badannya. Kiandra selalu memperhatikan penampilannya sebagai seorang pekerja seni, walaupun sejak tiba di tanah air Kiandra belum pernah menampakkan diri di dunia seni karena mereka datang secara sembunyi-sembunyi menghindari kamera para wartawan, yang pasti akan dilihat oleh Arya. Akan tetapi mungkin saat inilah takdir untuk mempertemukan ayah dan anak. Bagaimanapun Queen berusaha menyembunyikan mereka toh pada akhirnya pertemuan itu tak dapat dihindari. Oke, come on. Mom juga kelaparan mencium wangi masakan Bu Siti. Queen berusaha tersenyum dan terlihat baik-baik saja di depan mereka. Mereka duduk bertiga mengelilingi meja makan menikmati masakan Bu Siti yang tak pernah berubah dan selalu enak di lidah Queen sejak dulu. Serasa ada yang kurang tanpa kehadiran Kiano bersamanya. Queen tersenyum kecut mengingat putra bungsunya yang kini bersama dadinya di villa sebelah. Queen berusaha menguasai perasaannya yang sedih mengingat Kiano dengan mengajak Bu Siti untuk makan malam bersama. Bu Siti, sini makannya bareng kita, ajak Queen dengan lembut walaupun serak akibat menangis. Gak usah non, ibu makannya nanti aja, tolak Bu Siti tak enak jika harus makan bersama majikannya. Ayo nenek, masa kita makan tapi nenek hanya berdiri. Kiandra berdiri menarik tangan Bu Siti agar duduk bersama mereka. Mereka berempat kemudian menikmati masakan Bu Siti yang sangat lezat. Queen terakhir menikmati masakan Bu Siti ketika masih bersekolah di sekolah menengah atas sebelum bundanya meninggalkan dunia ini. Makan malam mereka kemudian berakhir, Queen bersama Kaanu dan Kiandra duduk di teras belakang villa menikmati indahnya sinar rembulan. Mengapa kalian gak bersama Dedi seperti Dekiano? Tanya Queen menatap manik mata madu milik mereka. Kalau kami juga bersama Dedi, lalu siapa yang akan menemani Mommy? Balik tanya Kaanu sendu. Mommy gak kenapa-kenapa, sayang. Kalian harus terbiasa dengan Dedi. Dan Mommy tidak ingin jika kalian harus memilih. Semua Mommy serahkan pada kalian, apapun keputusan kalian bertiga, Mommy akan menerimanya, ucap Queen lembut dan menatap keduanya bergantian. Sebagai seorang ibu, Queen mengerti akan perasaan anak-anaknya yang pasti sangat ingin merasakan hidup bersama ayahnya seperti anak-anak seusianya. Walaupun hanya Kiano yang sering memperlihatkan keinginannya namun Queen menyadari sebagai anak kembar keinginan putra bungsunya itu mewakili perasaan saudaranya yang lain. Jangan khawatir Mom, kami akan memutuskannya bersama, balas Kaanu bijak seraya bertukar pandang dengan Kiandra dan dibalas anggukan kepala oleh Kiandra. Sangat berat bagi anak kecil seperti mereka harus memutuskan akan memilih antara Dedi dan Mominya. Jauh di dalam hati mereka ingin hidup bersama keduanya sebagai sebuah keluarga, namun melihat penolakan Mominya, Kaanu dan Kiandra memilih untuk sementara membiarkan Momi mereka tenang dan tidak mengatakan isi hatinya. Baik Kaanu ataupun Kiandra selalu berpikir sebelum bertindak berbeda dengan Kiano yang selalu spontan. Mungkin karena perbedaan beberapa menit dari kelahiran mereka mempengaruhi pola pikir ketiganya atau karena gen yang mereka warisi dari kedua orang tua. Sekarang kita istirahat, besok Momi akan kembali.
Kalian boleh memilih tinggal bersama Dedi atau ikut Momi, ujar Queen dengan suara lembut tapi tegas kemudian berjalan memasuki kamarnya. Baik Mom, ucap Keanu dan Kiandra bersamaan. Apa yang harus kita lakukan? Gak mungkin kita memilih salah satunya, kan? Keanu menatap adiknya dengan gusar. Tenang Bang, Kia punya cara, senyum misterius menghias wajah cantik Kiandra. Besok gimana? Gak mungkin kita terpisah dari Dekiano, tapi kita juga gak bisa membiarkan Momi pulang sendiri, ucap Keanu serba salah. Kita tetap ikut Momi, biarkan Dekiano bersama Dedi, balas Kiandra tegas. Tapi selama ini kita tidak pernah terpisah, Kia, apa kamu bisa jika kita saling terpisah? Di villa sebelah, Arya segera meraih ponsel Kiano ingin melihat isi pesan yang masuk, sepintas ia melihat nama yang aneh membuatnya penasaran. Kiano yang sedang tertidur perlahan membuka matanya karena merasa terganggu dengan bunyi ponselnya dan melihat dadinya mencoba membuka sandi ponselnya. Don't touch my phone. Sergah Kiano merebut ponselnya. Sorry boy, sangat berisik, ucap Arya salah tingkah di depan anaknya sendiri. Apken. 1. Dek, kata Kiandra tinggallah bersama Dedi sampai jumpa 567. Kiano kemudian membaca pesan yang dikirim oleh Keanu kemudian kembali mengunci ponselnya dan tidur. Ada rasa berbeda Kiano rasakan ketika tidur bersama Arya. Tanpa Kiano sadari, Arya kembali mengambil benda pipih tersebut dan mencobanya untuk membuka passwordnya tetapi sekali lagi ia gagal. Padahal bagi Arya membuka password adalah persoalan gampang semudah membalikkan telapak tangannya. Ia merasa tertantang karena kali ini gagal membuka password anak kecil yang sedang tidur dengan pulas di sampingnya. Karena mengantuk akhirnya Arya ikut bergabung dengan Kiano mengarungi dunia mimpi. Semoga saja esok hari akan lebih baik. Bab 37. Happy Literasi. Karena tak ingin diketahui oleh tetangga vilanya, Queen dan kedua anaknya berangkat pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit. Hanya Bu Siti yang melihat keberangkatannya. Hati-hati di jalan Non, berkunjunglah jika Non ada waktu, ucap Bu Siti menutup pintu belakang di mana Keanu dan Kiandra duduk dan masih setengah sadar. Pasti Bu, jaga kesehatan ya, Bu dan kalau membutuhkan sesuatu atau ada apa-apa segera hubungi Queen, balas Queen dan diangguki oleh Bu Siti. Perlahan Queen melajukan mobilnya meninggalkan halaman villa. Bu Siti terus menatap mobil yang dikendarai oleh Queen hingga menghilang di ujung belokan. Semoga Allah melimpahkan kebahagiaan pada Nona Queen, batin Bu Siti berdoa. Mendengar secara tak sengaja pembicaraan antara Queen dan Keanu serta Kiandra membuat Bu Siti mengerti keadaan Queen selama ini. Ia tidak bisa membayangkan hidup di tengah-tengah masyarakat dalam keadaan mengandung tanpa suami, pasti akan dihina habis-habisan. Queen terus melajukan mobilnya ditemani oleh lagu-lagu yang ia putar karena kedua buah hatinya masih enggan untuk membuka matanya. Queen hanya tersenyum melihat keduanya walaupun terasa ada yang kurang karena selama ini Queen selalu melihat mereka bertiga. Queen menggelengkan kepalanya membuang pikiran jeleknya, ia tak boleh egois biarkan mereka menentukan pilihannya. Sementara itu di villa milik Arya terjadi kehebohan ketika sang empunya villa bermaksud memulai perjuangannya dengan mendatangi ibu anak-anaknya. Arya berteriak memanggil Zidan yang masih setia memeluk bantal gulingnya menikmati liburan yang selama ini ia impikan. Zidan, suara Arya menggelegar sehingga Kiano yang tadinya masih guling-guling di kasur langsung berlari menghampiri sang Dedi. Ada apa, Dat? Om Zidan masih tidur kayaknya, ujar Kiano datar. Mobil Momi gak ada, cepat panggil Om Zidan, suruh Arya. Biarkan Om Zidan menikmati tidurnya, Dat. Kasian kalau harus dibangunkan hanya karena mobil Momi gak ada, balas Kiano acuh. Mendengar ucapan Kiano, Arya hanya mendengus kasar. Untuk pertama kalinya ia dibantah oleh anak kecil pula. Jika saja bukan putranya yang mengucapkan kalimat itu sudah bisa dipastikan apa yang akan terjadi padanya. Tak lama kemudian Zidan tersadar dari mimpi indahnya dan keluar kamar sambil tersenyum lebar. Setelah bertahun-tahun mengikuti Arya, baru kali ini dirinya menikmati hari liburnya. Selamat pagi bos, selamat pagi bos kecil, sapa Zidan masih dengan senyumnya. Cepat ke villa sebelah cari tahu kemana Queen. Perintah Arya. Astaga bos,
baru juga bangun. Belum cuci muka malah disuruh ke sebelah, omel Zidan kembali masuk kamar. Zidane, kembali Arya meneriakkan nama asisten kurang ajarnya. Cuci muka dan sikat gigi dulu, bos, balas Zidane tanpa berbalik. Bulan ini gak ada gaji, gak ada bonus. Jadi gembel kamu bulan ini, seru Arya emosi. Dedi gak takut kehabisan suara. Sejak tadi kerjanya teriak-teriak melulu, omel Kiano menatap Arya. Kata-kata Kiano mengingatkan Arya pada ibunya almarhumah. Beliau juga selalu mengucapkan kata-kata itu jika berteriak memanggil Art atau mencari sesuatu. Dedi ingin tahu kemana Momi, ucap Arya. Kenapa bukan Dedi yang ke sebelah, kan hanya beberapa langkah saja, balas Kiano tak mengerti. Itulah gunanya Dedi memberikan gaji yang tinggi pada Om Zidan agar bisa membantu kapanpun Dedi perlukan, jelas Arya. Dedi salah besar, kata Momi, walaupun kita memiliki orang yang bisa membantu pekerjaan kita akan tetapi kita harus berusaha melakukannya sendiri, jika memang tidak bisa barulah meminta pertolongan pada orang lain. Jangan bergantung pada orang karena tidak selamanya orang tersebut akan berada di sisi kita selamanya, ucap Kiano menasehati dadinya. Arya menatap tak percaya pada Kiano yang berbicara layaknya orang dewasa, bagaimana bisa anak usia 4 tahunan berbicara seperti itu? Apakah Queen mendidik anak-anaknya terlalu keras sehingga jauh lebih dewasa dari umurnya? Penderitaan apa yang mereka alami selama ini? Seandainya waktu bisa diputar ulang, ia ingin memperbaiki semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Untuk pertama kalinya ia melakukan khilafan pada seorang wanita yang ternyata masih suci dan sialnya bibitnya ternyata sangat tokcer sehingga langsung menghasilkan 3 anak yang tak bersalah. Maafkan Dedi, nak. Tak bersama kalian di saat-saat tersulit. Arya memeluk Kiano dengan perasaan bersalah dan menyesal. Bos ingin tetap di sini atau menyusul calon nona bos? Suara Zidan menghentikan acara peluk-pelukan ayah dan anak. Tapi Kiano masih mau di sini sampai sore, sambil melipat kedua tangannya di dada. Oke, sesuai keinginan bos kecil, ucap Arya mengusap kepala putra bungsunya dengan gemes. Kiano memberikan senyum paling manis yang ia miliki pada sang Dedi. Dalam hati ia bersorak gembira karena siasat yang mulai mereka jalankan berhasil. Waktu terus berlalu hingga matahari senja mulai menyembunyikan diri dan berganti dengan gelapnya malam. Queen dan kedua anaknya pun tiba di rumah dengan selamat. Kalian langsung istirahat dan besok pagi kita ke kantor Momi, titah Queen pada keduanya sebelum turun dari mobil. Siap Mom. Apapun perintah Momi, kami akan laksanakan, balas Kiandra tersenyum manis bahkan terlalu manis kali ini. Selamat datang Non, sambut Binori. Terima kasih Bi, balas Queen tersenyum. Binori tidak banyak bertanya karena melihat wajah lelah majikannya. Mengikuti langkah Queen memasuki rumah, kemudian Binori langsung menuju dapur untuk menyiapkan makan malam. Dalam hati penasaran karena mereka perginya berempat dan pulangnya hanya bertiga. Bab 38. Happy Literasi. Setelah menuntaskan makan malam, Queen dan Kanu serta Kiandra duduk di ruang keluarga bercerita dan saling bertukar pikiran, hal yang rutin mereka lakukan setiap hari. Tumben Mom meminta kami ikut ke kantor besok. Kanu teringat ucapan sang Momi saat baru tiba. Momi ingin meminta bantuan kalian untuk mengamankan data-data perusahaan, karena Momi takut jika Auntie Shirley menyuruh seseorang untuk meretas informasi perusahaan, jawab Queen tak berbohong sepenuhnya. Sebenarnya Queen lebih mengkhawatirkan Arya daripada Shirley. Queen yakin jika salah satu usaha Arya agar dirinya mau mengikuti semua kemauan Arya adalah membuat perusahaannya semakin terpuruk. Queen tak ingin kerja kerasnya dihancurkan. Hal yang biasa dan sering terjadi dalam dunia bisnis. Baiklah Mom, apapun untuk Momi. Kanu tersenyum. Tapi bagaimana jika ada yang bertanya tentang kami, Mom? Kiandra menatap sendu Queen. Momi akan jawab jika kalian adalah anak-anak Mom. Kalian adalah belahan jiwa Momi, ujar Queen mengelus lembut kepala Kiandra dan Kanu. Tapi Ki pernah baca jika seorang anak lahir tanpa ayah dianggap hina, ucap Kiandra polos. Di GGG. Ucapan polos Kiandra bagaikan ribuan palu menghantam hati Queen, hancur bagaikan butiran debu.
Quinn terdiam tak mampu berkata-kata, ia bagaikan orang gagu sesaat. Hanya air matanya yang tak dapat lagi ia sembunyikan mewakili perasaannya saat ini. Rasa bersalah melukai egonya. Kalian punya Daddy, kok? Bukankah kalian mendengar sendiri ucapan Daddy kemarin malam? Bahkan Mommy mengerti jika kalian tinggal bersama Daddy, kata Quinn dengan suara lembut. Jika kami bersama Daddy lalu gimana dengan Mommy? Masa harus tinggal sendiri? Keanu tak setuju dengan usul Quinn. Jangan khawatirkan Mom, kalian boleh mengunjungi Mommy kapanpun kalian inginkan. Lagian Mommy punya nenek Nori yang akan selalu menemani Mom. Quinn berusaha tampak tegar. Hati ibu mana yang bisa dengan rela membiarkan anak-anaknya tinggal bersama orang yang telah membuat hidup dan masa depannya hancur. Walau ayah biologis anak-anaknya sekalipun. Selama mengandung hingga melahirkan semua kesusahan dan kesulitan hanya ia yang merasakan sendiri, sedangkan pria yang telah menabur benih dalam hidup dengan tenang dan bergelimang harta. 1. Ayo anak-anak istirahat, besok kita harus bangun pagi-pagi, lanjut Quinn mengalihkan pembicaraan. Selamat malam Mom. Selamat malam Mom, bergantian Keanu dan Kiandra memeluk Quinn sebelum masuk ke kamar masing-masing. Setelah anak-anaknya masuk ke dalam kamar, Quinn pun beranjak dari tempat duduknya dan berjalan ke arah kamar tidurnya. Perlahan Quinn membaringkan tubuhnya, dadanya masih terasa sesak. Ucapan Kiandra membuatnya sangat bersalah pada mereka. Quinn tak pernah memikirkan hal ini. Jika saja bukan karena permintaan anak-anaknya untuk kembali ke tanah air, pastilah saat ini mereka hidup bahagia walaupun tak memiliki harta. Jika saja waktu bisa diulang, Quinn memilih untuk tidak kembali ke tanah air, biarlah semua hartanya dinikmati oleh Shirley dan Samantha. Karena rasa lelahnya lahir dan batin Quinn akhirnya terlelap. 1. Jika Quinn bersama Keanu dan Kiandra sudah beristirahat dan bermimpi indah, berbeda halnya dengan ketiga pria yang berada di sebuah mobil mewah yang melaju dengan kecepatan sedang di malam yang semakin larut. Mereka terlibat pembicaraan yang anfaedah. Pria kecil yang biasanya kurang bicara dan selalu berbicara datar kini mendadak cerewet dengan kelakuan sang Daddy. Kamu bisa gak sih, menyetir lebih cepat? Mobil sport tapi jalannya kayak angkutan umum yang lagi nyari penumpang. Omel Arya yang tak sabaran ingin segera tiba di rumah. Sabar bos, ini udah larut malam dan jalanan masih licin karena hujan, balas Zidan dengan sabar. Lebih baik Daddy tidur daripada selalu marah-marah tak jelas. Emangnya Daddy mau kita kecelakaan dan masuk rumah sakit? Keanu yang sejak tadi mengantuk tak dapat memejamkan matanya karena sang Daddy selalu saja mengomel. Ya enggak lah, nak. Daddy gak mau dong jadi penghuni rumah sakit. Petik 2. Makanya duduk aja dengan tenang, biarkan Om Zidan menyetir. Bos kecil kok bicaranya lebih masuk akal, celetuk Zidan tersenyum. Maksudnya? Arya bertanya dengan dingin. Diam-diam Zidan bergidik ngeri mendengar ucapan bosnya. Walaupun ia tidak dapat melihat, namun Zidan bisa merasakan tatapan membunuh sang bos dari cara bicaranya yang terdengar dingin. Sudahlah Daddy, tidur aja. Biarkan Keanu yang menemani Om Zidan, perintah Keanu. Bener tuh bos. Ternyata bos kecil lebih bisa mengerti. Zidan terkekeh dengan ucapannya sendiri. Arya mendengus kasar mendengar Keanu yang memerintahnya dan asisten kurang ajarnya kini sudah berkolaborasi dengan pria kecil yang selalu berbicara datar, padahal dirinya yang menggaji Zidan. Dasar asisten gak ada akhlak, saya yang memberimu gaji tinggi tapi malah berkomplot dengan putraku. Arya tak dapat menahan kekesalannya. Selama ini Zidan begitu setia padanya tapi sekarang. Jangan marah bos, bukan seperti itu. Hanya saja sejak bertemu dengan calon nyonya bos selalu saja uring-uringan gak jelas. Petik 2. Tenang saja Om Zidan, Keanu dan abang bisa membuat Daddy jatuh miskin. Ucapan Keanu membuat Arya susah menelan ludahnya sendiri. Baik Arya maupun Zidan penasaran dengan kata-kata Keanu, selama ini perusahaan mereka ditangani oleh pakar IT yang sudah mendunia. Zidan kembali teringat dengan kejadian ketika mencari informasi tentang Quinn namun berhasil digagalkan seseorang. Berarti besok Zidan harus lebih meningkatkan keamanan perusahaan PT Jewelry Design. Zidan menepuk jidatnya, mengapa ia bisa melupakan hal itu? Bab
39. Happy Literasi. Mentari pagi kembali menunaikan tugasnya menyapa seluruh penghuni alam semesta dengan sinarnya yang hangat sehingga penduduk bumi menggeliat dan menyingkirkan selimut yang masih setia membungkus tubuhnya. Queen dan kedua anak kembarnya telah bersiap berangkat ke kantor. Hanya 30 menit waktu yang mereka habiskan di jalan raya karena masih pagi dan kemacetan yang sudah menjadi rutinitas ibu kota belum dimulai. Rupanya sebagian pengguna jalan masih betah di rumah masing-masing. Karyawan yang melihat kedatangan Queen langsung menyapa sambil memperhatikan kedua anak kecil yang bersamanya. Queen dan anak-anaknya berjalan dengan santai memasuki lift khusus pemilik perusahaan menuju lantai 12 gedung perusahaan PT Raksa Abadi. "Selamat pagi Bu," sapa Rima dengan menundukkan sedikit badannya tanda hormat. "Selamat pagi, Mbak Rima," balas Queen tersenyum. "Oh ya Mbak, kenalkan mereka anak-anakku," lanjut Queen memperkenalkan keduanya. "Keanu, Tante cantik," ucap Keanu mengulurkan tangannya. "Kiandra, Tante," sambil tersenyum manis Kiandra memperkenalkan diri. "Mbak, jadwal saya hari ini tolong diatur ulang. Saya tidak ingin diganggu," tegas Queen. "Baik Bu," balas Rima singkat. Mereka bertiga kemudian masuk ke dalam ruangan direktur. Dan Keanu mulai melaksanakan permintaan sang Momi. "Mom, seseorang mencoba mengacaukan sistem keamanan data perusahaan," ucap Keanu sambil memainkan jari-jari tangannya dengan lincah di atas keyboard laptop milik perusahaan. "Berikan pelajaran yang tak dapat ia lupakan, Bang," perintah Kiandra mulai tersulut emosi. Queen hanya diam melihat kedua anaknya melakukan tugas yang ia berikan. Di lain sisi Queen sangat bersyukur melahirkan ketiganya yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, namun di sisi lain ia juga bersedih karena proses kehadiran mereka di muka bumi ini menyalahi norma yang berlaku pada masyarakat ketimuran. "Yee, abang memang the best," teriakan Kiandra menghentikan lamunan Queen. "Ada apa, sayang?" "Gembira banget," ucap Queen mendekati sofa yang diduduki oleh Keanu dan Kiandra. "Ini loh Mom. Abang berhasil menemukan orang yang ingin bermain-main dengan perusahaan kita dan memberikan pelajaran yang sangat berharga," seru Kiandra dengan mata berbinar. "Siapa yang ingin menghancurkan perusahaan? Perasaan Momi gak punya musuh atau mungkin saingan bisnis kakek? Atau mungkin Aunty jahat," ucap Keanu dan Kiandra kompak. "Tapi Momi gak usah khawatir, gak akan ada yang bisa mengganggu perusahaan kita. Semua sistem keamanan perusahaan sudah Keanu amankan termasuk data-data Momi," lanjut Keanu menyelesaikan pekerjaannya. Sementara itu di sebuah rumah di pinggiran kota, seorang gadis cantik berteriak frustasi melihat orang yang ia sewa gagal total mencuri data perusahaan PT Raksa Abadi dan mengacaukan sistem mereka. "Keluar kalian! Dasar tak berguna!" teriaknya menggelegar memenuhi ruangan sempit itu. "Sabar sayang, kita akan cari cara untuk menghancurkannya," ucap Samantha menenangkan putri kesayangannya. "Queen harus kita hancurkan, dia tidak boleh hidup dengan tenang dan bahagia dengan semua harta peninggalan kedua orang tuanya," tekad Shirley dengan mata penuh dendam. Samantha dan Shirley tidak terima diusir dari rumah mewah yang sejak lama mereka huni dan menikmati segala fasilitas yang ada. Mereka belum bisa menerima keadaan yang tiba-tiba berubah 360 EXPONENT 0. Mereka belum siap jatuh miskin dan sialnya mereka berdua tidak pernah menemukan satu pun surat-surat berharga walau mereka sudah membongkar semua kamar dan lemari. Sedangkan Queen dengan mudahnya datang dan memperlihatkan semua bukti kepemilikannya setelah menghilang sekian lama. 1. Bab 40. Happy Literasi. Jika kejadian pada perusahaan Queen, si kembar berhasil menggagalkan rencana Shirley dan orang suruhannya, lain lagi cerita yang terjadi pada perusahaan PT Jewelry Design. Zidane dan orang-orangnya yang berada di ruang kendali tengah berusaha memperbaiki sistem keamanan perusahaan, akan tetapi selalu ada gangguan yang mereka tidak tahu dari mana. Mereka tidak bisa melacaknya. Sementara itu di ruang kerja Arya, Keanu duduk dengan santai sambil tertawa-tawa sehingga menarik perhatian Arya yang sejak tadi sibuk dengan berkas-berkas di depannya. "Ada apa? Sejak tadi ketawa?" tanya Arya meninggalkan kursi kebesarannya.
Anak kecil memang harus sering-sering tertawa, Dat, jawab Kiano seraya mematikan layar ponselnya. Gimana kalau kita mengunjungi Momi di kantornya? Kita ajak Momi makan siang bareng tapi sebelum ke kantor Momi, kita jemput abang dan kakak. Arya mulai memperalat si bungsu untuk menemui Queen. Abang sama kakak sudah ada di kantor Momi, ucap Kiano kembali menatap ponselnya. Walau dalam hati Arya penasaran dengan ponsel Kiano, namun untuk sementara ia berusaha menahan keinginan tahuannya. Biarlah ia merebut hati mereka dulu yang sepertinya sangat butuh perjuangan. Tok tok tok. Masuk, Arya menyuruh seseorang yang mengetuk pintu ruangannya dengan kencang. Bos, gawat, perusahaan kita, ada yang mencoba bermain-main, ucap Zidan dengan wajah pucat. Maksudnya main-main gimana, Zidan? Kalau ngomong itu yang jelas jangan sepotong-sepotong kayak gitu, bikin emosi saja, omel Arya melihat wajah pucat asistennya. Sepertinya bos yang harus menyelesaikan kekacauan ini, ahli IT kita tidak mampu menghadapi pengacau itu. Arya mengepalkan tangannya hingga terlihat buku-buku jarinya, rahangnya mengeras menahan amarahnya, siapa yang berani bermain-main dengan perusahaannya. Kiano di sini aja, iya. Setelah Dedi menyelesaikan pekerjaan kita ke kantor Momi, bujuk Arya. No Dat, Kiano harus ikut, tolak Kiano tak terima ditinggal sendirian. Ketiganya kemudian berjalan berdampingan tanpa memperdulikan tatapan penuh tanya para karyawan yang melihat kehadiran Kiano di antara dua pria yang paling disegani. Mereka menuju ruangan di mana para IT handal perusahaan bekerja. Kalian sudah menemukan pelakunya. Seru Arya dengan mata merah menyala karena emosi. Dedi kalau marah kayak monster, celetuk Kiano dengan wajah polosnya. Semua menahan tawa sambil mendengar ucapan Kiano. Kenapa kalian tidak menjawab? Kalian digaji untuk memprotek perusahaan, jika kejadian seperti ini terus berulang, perusahaan bisa hancur. Minggir kalian. Arya mengambil alih kendali di depan laptop. Kiano perlahan mundur menjauh dan duduk di kursi yang terletak di sudut ruangan dan mulai memainkan ponselnya sambil tersenyum miring. Maaf Dat, itu balasan karena berpikir untuk mengacaukan perusahaan Momi, batin Kiano kembali mendekati Arya. Sudah bisa Dat? Tanya Kiano prihatin. Arya terus mencari sumber masalah kekacauan, baru kali ini ia tidak bisa menemukan sumber masalahnya. Padahal ia termasuk salah satu hacker handal dan diperhitungkan. Ia sendiri yang merancang sistem yang digunakan perusahaannya dan selalu memperbaharuinya dengan sistem yang baru. Kiano duduk aja dulu ya, jangan ganggu Dedi, ucapnya selembut mungkin. Aku hanya ingin membantu Dedi, balas Kiano menolak. Ini urusan orang dewasa, nak. Belum waktunya Kiano mengurus hal-hal seperti ini. Arya berusaha memberikan pengertian pada anak bungsunya. Tapi bagi kami persoalan ini sesuatu yang sangat mudah, Dat ngotot Kiano membuat emosi Arya sudah mulai menjalar di ubun-ubunnya. Kiano sayang, main sama Om Zidan aja, ya, Arya kembali membujuk Kiano dengan menekan emosinya yang akan segera meledak. Dedi gak percaya Kiano. Baiklah kita buat perjanjian dan Kiano akan buktikan asal Dedi memberi kesempatan padaku, tantang Kiano. Coba aja bos, saya yakin dengan kemampuan bos kecil, saran Zidan ikut nimbrung. Baiklah, Kiano mau buat perjanjian apa, Dedi akan turuti, ucap Arya tanpa ragu karena ia tahu jika Kiano tak akan bisa melakukannya. Ia hanya tidak ingin jika Kiano terus-terusan mengganggu konsentrasinya. Kiano hanya ingin agar Dedi mengikuti semua permintaan Kiano dan Dedi tidak boleh ingkar. Jika Dedi suatu saat ingkar janji maka perusahaan akan Kiano bikin supaya bangkrut. Bagaimana Deal? Ucap Kiano mengulurkan tangannya. Baiklah Dedi setuju, Arya menjabat tangan kecil Kiano sebagai tanda Deal. Om-om semua jadi saksi, ya, ucap Kiano dan diangguki oleh semuanya. Zidan tak dapat menahan senyumnya melihat seorang Arya Dwi Pangga yang memiliki perusahaan besar dan disegani oleh kawan maupun lawan tengah melakukan perjanjian dengan seorang anak kecil. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat langka dan mungkin belum pernah terjadi sebelumnya di belahan dunia manapun. Pastilah Zidan kejadiannya hanya ada di dunia novel. 1.
Keanu kemudian menggantikan Arya duduk di depan komputer yang mengendalikan semua sistem dan hanya sekali tekan maka semuanya kembali normal. Arya melotot tak percaya, saking cepatnya tangan Keanu sehingga Arya belum sempat mengedipkan matanya dan masalahnya selesai hanya dalam hitungan detik. Keanu tersenyum puas melihat semua orang dewasa terdiam, mereka seolah bermimpi. Bagaimana bisa anak sekecil itu melakukan sesuatu yang orang dewasa tak mampu melakukannya? Wah, bos kecil sangat cerdas, seru Zidan gembira. Terima kasih, nak, ucap Arya memeluk putra bungsunya. Oh ya bos kecil, bagaimana dengan kedua bos kecil yang lain? Apa mereka sama cerdasnya dengan bos kecil? Tanya Zidan penasaran. Ya begitulah karena kami diajar oleh orang yang sama, balas Keanu polos. Wah bos, harta karun ini. Tapi bos juga harus berhati-hati sama mereka bertiga. Jika bos baik-baik maka bos akan merajai dunia bisnis tapi kalau bos melakukan kesalahan maka emperan toko siap menampung bos, ucap Zidan tak berakhlak. 1. Plak. Tangan besar Arya mendarat dengan sempurna tepat di kepala Zidan. Semua tertawa melihat kekonyolan asisten dan bosnya. Tawa kembali memenuhi ruangan tersebut karena masalah mereka terselesaikan. Tanpa mereka sadari jika perbuatan jahil itu dilakukan oleh Keanu dan diselesaikan juga olehnya.